Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam buat semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan proses pembentukan atau metal forming. Jadi ini materi sudah saya upload minggu kemarin di Sinerba, tapi belum sempat saya jelaskan. Untuk dalam video ini akan saya coba paparkan mengenai proses pembentukan. Nah, ini hampir mirip dengan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lusa, yang sebelumnya lagi, terkait sama dengan ini, tetapi untuk yang minggu yang sudah kita bahas 3 minggu yang lalu, proses pembentukannya adalah untuk metal yang berupa sheet metal ya, atau plat. Tapi untuk yang kali ini yang akan kita bahas adalah selain plat. Jadi ada dua macam proses pembentukan. Yang minggu kemarin adalah yang minggu 3 minggu yang lalu adalah untuk plat. Untuk yang minggu ini adalah selain plat, gitu ya. Tahu bedanya plat sama bukan plat ya? Kalau plat itu pasti berupa lembaran. Kalau ini lain. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Oke. Nah, ini kita bahas mengenai pengertian dari proses pembentukan itu sendiri. Jadi sudah kita singgung di 3 minggu lalu bahwa proses pembentukan adalah sebuah proses yang dibuat, yaitu berupa benda kerja dengan memanfaatkan sifat plastis dari benda kerja tersebut atau sifat gaya plastis dari material itu. Nah, sehingga proses ini tidak menghasilkan sisa atau tatal gitu ya. Kalau misalnya kita motong, kemudian kita gerinda dan sebagainya, pasti menyisakan tatal atau sisa. Tapi kalau proses pembentukan ini tidak. Ini hanya dibentuk saja seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan adalah sifat atau karakteristik dari bahan. Nah, seberapa jauh material itu bisa berubah bentuk secara plastis ya. Plastis itu secara kalau kita bilang karet itu kan elastis ya, seperti itulah. Seberapa jauh bisa mencapai elastisitas itu sampai material itu tidak rusak atau tidak patah gitu. Oke. Jadi sifat bahan ini sangat berpengaruh terhadap perubahan bentuk yang terjadi. Nah, misalnya bahan yang ulet akan bisa mengalami perubahan bentuk secara plastis lebih besar dibandingkan dengan bahan yang rapuh. Nah, ini contohnya stainless steel atau baja tahan karat, itu sifatnya ulet. Itu akan lebih mudah dibentuk kalau kita bengkokkan dibandingkan dengan misalnya besi biasa, besi cor misalnya, besi yang berkarat itu. Nah, yang mudah berkarat itu ketika dibengkokkan dengan ukuran yang sama pasti akan lebih bengkok stainless steel karena mempunyai sifat yang lebih ulet. Sementara untuk yang besi biasa akan mudah patah. Jadi ketika dibengkokkan itu pasti akan getas gitu. Itu contohnya. Jadi harus memperhatikan sifat dari material itu untuk proses pembentukan yang selain plat ini. Kemudian ini ada beberapa contoh dari proses pembentukan selain proses pembentukan ya. Di sini ada sheet metal juga, tetapi kita untuk yang kali ini akan lebih fokus ke yang selain plat gitu ya. Ini ada rolling, forging, extruding, shear spinning, tube spinning. Nah, kemarin ada swedging, juga ada deep drawing, kemarin sudah kita singgung. Ada wire and tube drawing, kemudian stretching, kemarin juga sudah kita singgung terkait stretching. Ini untuk plat. Kemudian straight bending, ini pembengkokan secara langsung.
Kemudian ada kontur flanging kemarin juga sudah kita singgung ya, gitu. Oke. Kemudian proses pembentukan itu terdiri dari dua macam. Ada proses pengerjaan panas, yaitu pada proses ini tentu saja ya bahan yang akan kita bentuk itu dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini sampai seberapa pemanasannya? Nah, itu sampai di atas suhu rekristalisasi dari material atau bahan. Jadi kan kalau yang sudah kuliah mengenai material pasti sudah mengenal suhu rekristalisasi itu suhu yang seberapa. Nah, itu sudah tahu itu suhu kritis di mana struktur kristalnya berubah pada suatu material. Itu jadi sebelum material itu mencair itu mencapai suhu rekristalisasi itu sebelum benar-benar mencair. Nah, pada saat suhu rekristalisasi itu adalah suhu yang tepat untuk proses pembentukan pada proses pengerjaan panas. Itu ya. Kemudian ada proses pengerjaan dingin. Nah, ini lebih simpel lagi karena kita tidak perlu ada proses pemanasan, tidak perlu ada treatment yang lain. Jadi ini berada di bawah suhu rekristalisasi. Jadi mungkin suhu ruangan bisa kita bilang proses pengerjaan dingin ya, ketika bahan kita tidak ada persiapan apapun, kemudian misalnya dibengkok, dibending pada suhu ruangan, itu bisa dibilang proses pengerjaan dingin. Nah, ini juga harus memperhatikan sifat bahannya gitu untuk proses pengerjaan dingin ini. Oke. Nah, yang jadi catatan adalah proses pengerjaan panas dan dingin ini bisa dilakukan dengan cara yang hampir sama seperti yang disebut di depan tadi, yang gambar-gambar kecil tadi. Yang membedakan kemungkinan besar adalah sifat material. Nah, misalnya saya tadi sudah mencontohkan bahwa stainless steel itu sifatnya lebih ulet daripada besi cor ya, atau cast iron. Nah, itu ketika dibengkokkan pasti yang besi cor atau cast iron itu mudah patah. Nah, itu gimana ngakalinya biar bisa bengkok seperti stainless steel? Ya, dengan cara dilakukan proses pengerjaan panas ini gitu. Pada saat suhu rekristalisasi, karena struktur kristalnya sedang akan berubah, itu akan mudah dilakukan proses pembentukan. Nah, tapi kalau untuk yang stainless steel dilakukan dengan cara proses pengerjaan dingin pun sebetulnya sudah cukup bisa dilakukan karena sifatnya yang ulet gitu. Ulet itu tidak mudah patah tapi juga tangguh gitu ya. Jadi ketika dibengkok-bengkokkan itu, kalau stainless steel itu tidak jadi seperti nggak mudah patah gitu ya. Itu. Tapi untuk yang besi cor misalnya, ketika kita bengkokkan sedikit saja itu akan retak atau patah. Nah, itu untuk bisa dibengkoknya gimana? Nah, dengan cara proses pengerjaan panas gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ini adalah bagaimana cara pembuatan atau cara proses pembentukan dari sebuah material. Nah, di sini dijelaskan misalnya dari bahan dasarnya dari biji besi gitu ya. Kemudian dilakukan proses lanjut, yaitu di sini kalau kita lihat ada slab, ada blooms, ada billets. Ini adalah raw material atau material setelah hasil dari cor, kemudian ditempa di sini, dibentuk kotak-kotak seperti ini. Ini yang di Indonesia banyak dibuat di Krakatau Steel itu ya, yang sekarang masih beroperasi. Itu membuat billet seperti ini. Nah, ini adalah dari hasil cor besi, kemudian ditempa di sini, dibentuk kotak. Itu kemudian setelah itu ini namanya barang setengah jadi ya, atau raw material ya. Kemudian diproses menjadi barang jadi. Nah, prosesnya seperti apa? Bisa dibuat menjadi plat, bisa dibuat menjadi bentuk-bentuk struktur seperti U, seperti L,
seperti siku dan sebagainya, bisa dibentuk menjadi ini rel kereta api, bisa dibentuk menjadi batangan atau yang lain, nah, dan sebagainya, atau bisa jadi kawat, bisa jadi pipa juga. Nah ini adalah uh, proses pembentukan. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Di sini tidak melibatkan pemotongan ya. Mungkin ada ketika kita bentuk kawat seperti ini karena panjang tapi jadi dipotong. Tapi secara langsung proses pembentukannya ini tidak melakukan proses pemotongan. Jadi hanya dipanaskan, kemudian dibentuk, kemudian dibuat shape sesuai dengan apa yang akan dijadikan tujuan dari pembuatan barang jadinya itu. Nah, di sini ada kategorinya mulai dari bahan dasar, kemudian barang setengah jadi, proses pembentukannya ini dari rolling dan sebagainya. Kemudian ada barang jadinya. Ini contoh proses pembentukan, tapi nggak semua proses pembentukan seperti ini ya, Mas. Ini ada satu contoh saja. Tadi ada 4 step ini. Kemudian nah, tapi yang jelas itu ada flowchartnya. Jadi proses pembentukan itu ada flowchartnya di sini, namanya millwork ya, millwork. Ini proses pembentukan, tapi ini istilah untuk industrinya. Nah, di sini ada dibuat menjadi 2 macam. Yang ini hot dan cold. Ini artinya panas dan dingin. Jadi ada proses pembentukan panas dan dingin. Nah, ini ada kategorinya. Ada rolling itu termasuk panas, tapi juga termasuk yang dingin, tergantung bahannya. Kalau kita ngerol bahan yang gampang patah ya kita lakukan proses pembentukan panas biar tidak mudah patah. Untuk yang bahan yang ulet, yang punya elastisitas tinggi atau yang tidak mudah patah, itu kita ngerolnya bisa menggunakan proses pembentukan dingin. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini adalah hasil akhirnya. Ada pipa. Di sini ada 2 ya, pipa. Pipa di sini berarti ada 2 macam proses. Mungkin untuk benda kerja atau material yang punya elastisitas tinggi bisa menggunakan proses pembentukan dingin. Jadi di roll gitu dengan tanpa dipanaskan. Tapi untuk yang material yang mudah patah atau yang mungkin memerlukan treatment, memerlukan pengerjaan panas, nah itu bisa menggunakan yang ini proses pembentukan panas gitu. Nah, di sini ada proses pengerjaan panas. Ingot baja itu tadi yang bahan yang belum jadi ya. Nah, itu ingot baja itu artinya seperti biji besi gitu atau besi cair gitu. Nah, ketika telah dingin itu akan dibentuk secara mekanis menjadi batang atau lembaran. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ketika masih panas, nah itu akan lebih mudah dibentuk lagi. Ya, kalau misalnya proses pembentukan dingin itu terbatas karena materialnya juga nggak bisa semua. Terus proses pembentukannya juga nggak bisa dilakukan lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya besinya masih panas, itu bisa dilakukan proses pembentukan yang lebih banyak lagi. Nah, contohnya ini bisa dibaca nanti ya. Karena ketika proses pengerjaan panas itu logam itu berada dalam keadaan plastis, jadi lebih gampang dibentuk gitu ya. Itu. Tapi kalau yang dingin tidak mudah dibentuk, tetapi tetap dengan kasus tertentu proses pengerjaan dingin itu masih bisa dilakukan. Kemudian keuntungan dan kerugiannya untuk proses pengerjaan panas itu ketika masih panas itu pada sebuah material itu terdapat banyak lubang-lubang hembus kecil, atau kalau di cairan air itu kayak gelembung gitu ya. Nah, ketika masih panas itu ketika ditekan itu gelembung-gelembungnya itu akan hilang karena pengaruh tekanan tinggi. Itu keuntungan proses pengerjaan panas. Tetapi ada keuntungan yang lain, yaitu ketidakmurnian dalam bentuk inklusi akan terpecah-pecah dan tersebar
dalam logam. Nah, jadi logam itu kan ketika cair itu pasti uh, ada bagian yang campurannya tidak sempurna, misalnya ya, ketika dicampur dengan jenis logam lain. Nah, ketika masih panas itu, ketika kita bentuk itu, kondisi yang tidak tercampur sempurna, tidak murni itu uh, akan lebih mudah tersebar. Jadi semuanya akan merata. Akhirnya juga akan membentuk sebuah logam yang mempunyai kemurnian yang rata. Itu keuntungannya ketika proses pengerjaan panas. Kalau dingin mungkin tidak akan seperti itu, karena kalau dingin ya sudah, strukturnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kesebar, nggak bisa menjadi murni lagi gitu. Kemudian butir yang kasar dan butir yang kolom akan diperhalus. Karena hal ini berlangsung di daerah rekristalisasi, maka pengerjaan panas bisa berlangsung sampai limit bawah tercapai untuk menghasilkan struktur butir yang halus. Nah, karena kalau sebuah logam itu kan campurannya pasti ada yang, kalau kita lihat di mikroskop itu ada butir-butiran kecil itu membentuk logam gitu ya, membentuk bahan. Nah, ketika dilakukan pekerjaan panas itu akan mencampur, akhirnya akan membuat butiran itu menjadi lebih halus. Nah, itu keuntungannya. Kemudian sifat fisis akan meningkat. Nah, terutama disebabkan karena penghalusan butir. Nah, ini ada hubungannya sama yang atasnya ya. Nah, karena butir-butir itu kan yang membentuk sebuah material ya. Ketika butirnya lebih kecil itu akan membentuk bond atau apa ya, ikatan yang lebih kuat. Nah, ini keuntungannya proses pengerjaan panas. Kemudian jumlah energi yang diperlukan untuk mengubah bentuk baja dalam keadaan plastik jauh lebih rendah ya. Ini karena masih panas, jadi masih gampang dibentuk itu ya. Jadi tidak membutuhkan energi yang banyak. Beda dengan kalau kita mengerjakan pekerjaan proses metal forming pada pengerjaan dingin ya. Itu tidak akan sulit karena membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kemudian ada kerugiannya juga. Kerugiannya adalah pada suhu tinggi akan terjadi oksidasi, membentuk kerak pada permukaan logam sehingga penyelesaian permukaan menjadi tidak baik. Nah, kerugiannya ini maksudnya seperti ini. Jadi ketika proses pengerjaan panas itu karena udara panas bertemu dengan oksigen itu akan menyebabkan oksidasi pada permukaan logam. Nah, itu akan membentuk kerak. Sayangnya di situ akan membentuk kerak dan akhirnya pada saat udah dingin itu harus ada pengerjaan finishing lagi. Nah, itu ada pekerjaan lanjutan lagi. Itu. Kemudian karena dalam proses pengerjaan panas terjadi pergerakan atau pergeseran, maka toleransi tidak dipertahankan secara ketat. Nah, ini berhubungan dengan elastisitas tadi ya, karena kalau panas itu mudah dibentuk, sehingga ketika mudah dibentuk maka akan gampang mudah bergeser gitu ya. Ketika dibengkokkan itu pasti pembengkokannya lebih luas. Ketika dipres itu juga akan melebar lebih banyak. Itu yang menyebabkan ukurannya jadi bisa menyimpang banyak gitu. Jadi toleransinya tidak bisa ketat untuk proses pengerjaan panas. Kemudian kerugiannya lagi, peralatan pengerjaan panas dan biaya pemeliharanya tinggi. Nah, namun proses pengerjaannya masih jauh lebih ekonomis bila dibandingkan dengan pengerjaan logam pada suhu rendah. Ini maksudnya alat-alatnya juga harus yang spesifik ya. Jadi biayanya juga tinggi, tetapi pengerjaannya jauh lebih mudah karena tidak membutuhkan usaha yang banyak dibandingkan dengan pengerjaan logam pada suhu rendah gitu. Kemudian pembersihan kerak juga dapat dilakukan, tetapi pada umumnya baja siap pakai untuk konstruksi jembatan, kapal, gerbong kereta api dan penggunaan yang toleransi ukurannya tidak ketat. Nah, jadi ini yang hubungannya dengan yang ini ya, yang poin pertama ini ya. Jadi kan tadi harus ada pekerjaan lanjutan karena ada terjadi kerak di permukaan. Nah, tetapi hal ini bisa diakali ketika kita membutuhkan proses panas itu. Benda-benda yang dipakai itu adalah benda-benda yang yang pada akhirnya tidak digunakan untuk
sebuah konstruksi yang tidak membutuhkan toleransi yang ketat gitu. Misalnya ada jembatan, kapal, nah itu kan besar sekali ya. Nah itu tidak membutuhkan toleransi yang ukurannya terlalu ketat sehingga tidak masalah sih sebenarnya, seperti itu. Kemudian proses pengerjaan panas ada rolling gitu ya. Rolling tahu ya, di roll gitu, kayak pembuatan sosis, tapi itu untuk makanan ya. Di sini untuk logam gitu. Kemudian ada forging atau tempa. Kalau di bahasa Inggris kan bahasa tekniknya forging itu tempa, seperti buat keris itu tempa mas. Nah di sini tapi tempanya lebih ke logam yang biasa kita pakai di teknik mesin itu bisa menggunakan palu, timpa, bisa menggunakan press, upset, bisa menggunakan roll juga, tapi beda sama rolling ya. Kalau tempa itu ada tekanan yang kejut gitu, kemudian ada penempaan dingin. Kalau roll kan pelan gitu ya, smooth. Kalau forging itu harus dikejutkan, jadi harus ini. Kemudian ada ekstrusi. Ekstrusi itu dari sebuah benda yang besar itu dijadikan benda yang lebih kecil, ditarik gitu ya. Itu nanti bisa dilihat, dibaca sendiri. Kemudian ada pembuatan pipa dan tabung, ada penarikan. Penarikan beda dengan ekstrusi ya. Kalau ditarik itu tidak dibentuk dengan profil, tapi kalau ditarik itu ya sekedar ditarik aja menjadi bahan melar lebih kecil. Nah itu. Kemudian ada pemutaran panas. Jadi ini spinning ya, pemutaran panas itu kayak mesin bubut, kayak dibubut tapi tidak mengurangi material, jadi cuma dibentuk saja, diputer kemudian dibentuk gitu. Itu spinning. Kemudian ada cara-cara khusus. Nah ini yang lain, ini cara-cara yang lain, ini bisa yang pengecualian dari proses-proses yang ada di atasnya ini. Tetapi untuk cara-cara khusus ini sebenarnya sangat jarang dipakai ya, karena memang untuk yang pengerjaan panas itu untuk 6 poin ini sudah cukup untuk bisa mengerjakan sebuah material logam gitu. Oke, pengerolan atau rolling. Nah ini intinya sebuah material baja terutama logam itu di roll gitu ya. Biasanya baja yang setengah jadi atau billet yang berbentuk batangan kotak-kotak gede-gede gitu ya, biasanya 12 meteran itu. Nah seperti ini mas, ini langsung saja. Nah ini namanya pengerolan, ada contohnya itu ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri penjelasannya. Jadi dari benda yang gede kemudian di roll, ini muter ya ini, kemudian jadi lebih kecil, itu lebih tipis terutama. Kemudian efek dari pengerjaan pengerolan adalah ada penghalusan yang disebabkan oleh proses rekristalisasi. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Nah ini kan butir-butir pada sebuah material, ketika di roll itu akan sangat padat jadinya, jadi akan lebih kuat. Nah ini nanti bisa dibaca di pengerolan. Nah ini ada tipe-tipenya, ada continue bolak-balik, kemudian ada mesin bertingkat 4 dengan roll pendukung untuk lembaran yang lebar. Nah ini ada roll pendukungnya, kalau lembarannya lebih lebar nanti bisa didukung dengan roll yang bertingkat ini. Kemudian ini bertingkat 3 bolak-balik lah. Di sini biasanya platnya di sini belok ke sini biasanya, billetnya bukan platnya. Nah, atau bisa juga ini jalan ke sana, di plan yang sebelah kanan juga jalan ke sini, bisa juga. Nah ini ada pendukungnya, jadi di sini karena biar lebih kuat ngerollnya ya, kemungkinan ini biasanya tebal banget mas, tebalnya bisa sampai 30 cm gitu. Nah
jadi didukung seperti ini. Nah, keseragaman suhu sangat penting pada semua operasi pengerolan karena hal tersebut berpengaruh atas aliran logam dan sifat plastis. Nah, ngerol itu kan biasanya bendanya panjang yang dirol ya. Kalau misalnya yang bagian ujung masih panas, bagian ujung belakang sudah dingin, nah itu akan sangat berbeda karakteristik akhir dari bendanya, dari logamnya. Jadi ketika ngerol itu harus semua dipastikan, terutama untuk pengerjaan panas, suhunya sama di semua benda kerja ini. Nah, ini contoh penggunaannya ya, pengerolan primer. Kemudian di sini ada mekanismenya untuk pengerolan pada mesin bolak-balik bertingkat 2. Ini yang biasa. Nah, dibalik lagi, kemudian diturunkan menjadi lebih tipis. Jadi ini prosesnya lama ya, karena setiap satu kali interval itu harus nyeting lagi itu. Kemudian ini yang bertingkat 2. Ini bisa dibaca sendiri, tapi mekanismenya seperti ini, Mas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dipindah ke bawah materialnya, kemudian jalan lagi ke kiri, seperti itu. Nah, ini untuk penghitungannya. Sebenarnya ini nanti silahkan dibaca. Saya tidak akan sampai ke perhitungan, tetapi ini untuk pengetahuan saja. Dan untuk pengerolan itu ada parameter-parameter yang harus diperhatikan, dan itu bisa jadikan sebuah rumus untuk perhitungan balancing ya, perhitungan penyeimbangan dari roll tersebut itu. Kemudian ada penempaan atau forging. Nah, di sini ada kategori forgingnya, all over flow sama localized flow. Nah, ini ada yang constant pressure, berarti tekanannya konstan, ada intermittent pressure. Ini constant pressure itu seperti mesin press, coining dan sebagainya. Ini nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian ada yang localized flow. Ini ada progressive pressure, ada roll, straight rolling, knurling. Roll ini sama seperti yang depan, tapi ini lebih ke rollnya itu ada tekanan yang kejut gitu ya. Itu. Kemudian ada intermittent pressure, itu ada hammer. Ini hammer ini maksudnya palu ya. Ini yang localized itu yang sederhana, menggunakan palu dan sebagainya. Tapi yang all over ini biasanya yang skala industri. Yang drop ini lebih skalanya lebih gede gitu. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh tempa gitu ya. Tadi ditekan tapi dengan cara kejut ya, dipukul gitu. Jelar gitu. Nah, itu tempa. Keuntungan dari tempa adalah struktur kristalnya lebih yang halus. Nah, ini jelas ya, karena dikejutkan gitu ya, di tempa itu dipukul secara kejut terus menerus kan jadi tipis gitu ya. Strukturnya juga jadi lebih kecil karena di logamnya itu dipadatkan terus gitu. Kemudian lubang-lubangnya juga tertutup karena pasti ada lubang-lubang kecil di sebuah logam itu ya, seperti kalau kita bikin roti itu kan ada lubang-lubangnya juga. Nah, itu jadi lebih tertutup karena dipadatkan dengan cara ditempa gitu ya. Waktu pemesanan yang singkat. Nah, ini singkat karena prosesnya cukup cepat, menggunakan tekanan yang tinggi untuk membuat sebuah benda misalnya tebal menjadi tipis itu lebih cepat, karena memang di sini prosesnya frontal itu ya kalau orang bilang, karena harus dipukul dengan merata di satu tempat atau di dua tempat
dengan cara yang cepat. Kemudian sifat presisi meningkat. Nah, ini kenapa meningkat? Karena memang strukturnya dibuat lebih halus kalau ditempa itu. Jadi kita nggak heran kalau kita lihat keris atau pedang hasil tempa itu biasanya kuat itu ya, untuk motong apapun bisa. Terutama bukan untuk motong sih sebenarnya. Ketika misalnya pedang ditandingkan dengan sebuah pipa, itu pasti pipanya kalah karena memang pedangnya itu dibuat lebih keras gitu dengan cara ditempa. Ini sifat-sifatnya jadi lebih keras, tapi kerasnya itu ada kerugiannya juga sih. Nah, kerugiannya adalah timbulnya kerak gitu ya, karena memang ditempa itu dipukul, akhirnya pada permukaannya akan gini ya, akan apa ya, kalau mengelupas gitu, jadi timbul kerak gitu. Kemudian mahalnya die itu adalah uh, ininya tempat dudukan benda kerjanya atau cetakannya itu, atau pemegang benda kerjanya itu, terutama untuk tempa ya. Karena kalau misalnya kita tidak siap dengan dudukannya, cetakannya, itu untuk menahan tekanan kejut gaya dari tempa itu, maka tidak akan kuat menahan tempaannya itu. Jadi memang dudukannya itu memang harus kuat gitu, sehingga mahal. Nah, ini tidak ekonomis untuk membentuk benda dalam jumlah kecil, karena memang kita harus investasi ya untuk tempa ini. Kalau cuma untuk barang jumlah kecil ya nggak apa-apa sih, cuman tapi pasti mahal gitu. Karena ya namanya juga proses yang mahal ya. Kalau misalnya cuma jumlahnya kecil ya eman-eman gitu. Kemudian ada juga penempaan dengan die tertutup. Nah, die tertutup itu maksudnya tempanya itu, yang bendanya itu berada dalam suatu chamber itu ya kalau tertutup. Kalau yang terbuka itu ya dilepaskan begitu saja di meja kemudian atau di lantai kemudian dipukul, ditempa, itu terbuka. Nah, karena tertutup misalnya yang menggunakan die tertutup itu penggunaan bahannya yang lebih ketat, karena kita nggak bisa kita bisa mengontrol ya penggunaan bahannya kalau yang tertutup itu. Kalau yang terbuka itu bendanya seberapa kita nggak bisa estimasi karena memang nggak ada batasannya gitu. Kemudian kapasitas produksi yang lebih tinggi, kemudian tidak diperlukan keahlian khusus, karena kalau yang tertutup itu kan sudah ngikut cetakannya gitu ya. Kalau yang terbuka memang harus punya skill karena harus bentuk secara feeling gitu ya. Kemudian penempaan palu. Nah, ini manual ya, menggunakan tangan. Contoh gambarnya seperti ini. Ini yang uap tapi. Nah, ini otomatis sih. Tapi kalau misalnya ini kayaknya beda konteks ya. Beda konteks seperti ini. Kalau yang palu itu sebenarnya seperti pandai besi itu loh Mas. Pandai besi yang buat keris, yang buat pedang, yang buat katana untuk samurai itu juga manual. Kemudian penempaan timpa, drop forging. Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, ini ada cetakannya, die-nya. Ini termasuk yang tertutup ya Mas, karena di sini kita nggak perlu bentuk secara feeling. Jadi di sini kita cuman misalnya di sini awalnya bendanya kotak, kemudian dijatuhkan die-nya, jelur, akhirnya bentuk seperti ini. Ini tempa nyetak tapi bukan ngecor ya, tapi ditekan, dikejut terus, dipukul terus sesuai dengan ini, akhirnya bentuk cetakannya itu. Kemudian ini lanjutannya, ini silahkan dibaca. Nah, ini silahkan. Nah, untuk yang timpa yang
yang dicetak tadi biasanya untuk baja dengan suhu 1100 sampai sekian, 1250 dan sebagainya, aluminium dari sekian. Nah ini yang jadi catatan adalah aluminium itu misalnya aluminium itu akan cair pada suhu 500-600 derajat. Nah ini yang jadi catatan, maka di sini dilakukan tempa pada suhu 370 sampai 450. Nah ini sebelum cair pada suhu rekristalisasi gitu. Kalau misalnya di atas ini ya udah nggak bisa ditempa, udah cair bentuknya gitu. Ini sama dengan baja, tembaga, dan magnesium juga seperti itu. Oke, nanti silahkan dibaca. Nah ada dua jenis mesin penempaan, mesin tempa timpa yang tadi yang menggunakan cetakan tadi, ada yang uap, ada yang gravitasi. Kalau uap itu menggunakan, ya sekarang nggak ada yang pakai. Kalau uap itu kan tahun 1800-an ya teknologi uap itu. Sekarang ya pakainya gravitasi atau mungkin pakai hidrolik, atau bisa juga mesinnya ini pakai pneumatik juga bisa. Kemudian ini lanjutannya, nanti silahkan dibaca sendiri. Tidak perlu saya jelaskan, tidak kelamaan nanti. Nah ini teknisnya untuk tempa timpa tadi. Nah ini sekarang tempa tekan, penempaan tekan. Silahkan dibaca terkait tempa ini. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Yang pasti konsepnya seperti itu ya, tempa ya. Nah ini konsepnya. Ini perhitungannya, bukan perhitungan sih, ini parameter dari penempaan. Jadi ketika ditempa itu pasti ketika dipukul akan melebar ya. Nah ada yang namanya dead metal zone atau zona mati. Ini yang kritis terhadap patah ketika ditempa. Ketika ditempa terus itu yang tengah pasti akan lebih mudah patah, lebih mudah hancur gitu ya. Ini yang namanya proses dead metal. Kemudian ini juga, ini pembuatan siku. Nanti silahkan dilihat penempaan offset atau offset forging. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini seperti ini ya, seperti yang tadi yang timpa, tetapi kalau ini nggak mesti jatuh dari atas ya. Dan bentuknya juga tertutup. Tetapi kalau yang timpa tadi kan sesuai dengan cetakan, ini pun juga sesuai dengan cetakan, tapi ini lebih tertutup lagi. Jadi tidak ada, kalau yang timpa tadi kan ada zona bebasnya, kalau yang ini sangat tertutup. Jadi memang tidak ada sisa logam yang dikurangi setelah proses tempa ini gitu. Nah, ini teknisnya sama, pasti pada suhu rekristalisasi. Nah ini caranya seperti ini teknisnya, nanti silahkan dilihat. Kemudian penempaan forging pada offset. Nah ini teknis di lapangannya, di industrinya. Kemudian temparol. Nah ini nanti silahkan dibaca, caranya seperti ini. Nah ini hampir sama dengan proses pembuatan billet ya. Itu juga namanya tempa mas, yang billet tadi yang gede, tapi yang ini skalanya lebih kecil itu. Dan yang ini, yang penempaan roll ini sudah menjadi barang jadi. Kalau yang billet yang barang setengah jadi yang gede tadi di roll itu masih ada proses lanjutan lagi, jadi setengah jadi ya namanya juga. Kalau yang ini udah jadi barang jadi. Nah ini penempaan roll, silahkan dibaca sendiri.
ada penempaan roll juga, ini teknisnya ketika di industri. Nah, ini dari samping ya Mas ya. Jadi ini pembuatan mungkin puli. Jadi tengahnya ini di roll, kemudian ditarik. Ini muter ya, yang kuning-kuning ini. Di sini ini muter, kemudian sambil ditarik ke kiri. Nah, ini akan melebar terus. Akhirnya jadi gede ini. Awalnya kecil seperti ini. Tapi ini dalam proses panas ya. Nah, ini pandangan atas, proyeksi atas, ini yang proyeksi samping. Di sini ini bentuknya loop, apa namanya, lingkaran seperti ini ya. Kemudian di tengahnya dimasukkan roller ini muter, kemudian ditarik ke sana, akan melebar jadi lebih gede. Nah, roll utama ini untuk memutar benda kerjanya ini. Tuh. Roll pandu ini agar benda kerjanya itu tidak keluar jalur gitu ya. Itu. Jadi sini ditahan, pada roll utama ini ditahan. Kemudian di sini dilakukan penarikan sambil di roll gitu. Ini yang skala industri biasanya ya. Proses ekstrusi. Nah, proses ekstrusi itu apa, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini biasanya, nah ini sama seperti kita menekan pasta gigi dari tempatnya itu ya. Kalau kita mau sikat gigi itu juga proses ekstrusi namanya. Nah, pada proses ini biasanya pembuatan pipa tanah, pembuatan makaroni. Nah, ini untuk makanan ya. Nah, contohnya itu. Kemudian keuntungannya kemungkinan membuat berbagai jenis bentuk yang berkekuatan tinggi dengan ketepatan ukuran, kemudian penyelesaian permukaan yang baik pada kecepatan produksi yang tinggi, harga daya relatif murah. Nah ini silahkan dibaca, ada ekstrusi langsung. Teknisnya bingung ya, teknisnya seperti ini. Kalau tadi kan ini hampir sama yang tempa offset tadi ya, ditekan di sini. Kalau ekstrusi ditekan tapi tidak dikejutkan, tidak dipalu itu ya, tapi ditekan terus, tahan. Kemudian yang bagian kecil ini ditarik gitu, jadi kawat akhirnya, atau pipa, tergantung. Kalau pipa di tengahnya pasti ada ini ya, ada porosnya, jadi bisa bentuk bolong gitu ya. Kalau ini kawat biasanya seperti ini, ekstrusi. Ini ya, ekstrusi. Ini ditarik, di sini ditekan, tapi tekanannya konstan ya, tekan terus gitu. Ini benda kerja yang hitam ini, kemudian yang kecil ini ditarik. Wah, jadi akhirnya jadi kecil, kayak kita ngeluarin pasta gigi gitu. Kemudian oke, nanti dibaca ya ekstrusi langsung itu apa. Ini yang nah yang gambarnya adalah ekstrusi langsung. Jadi memang langsung ditarik seperti ini, tanpa menyisakan sisa sedikit pun. Kemudian ada ekstrusi tidak langsung, itu hampir sama, tetapi pada bagian yang diekstrusi ditekan keluar melalui bagian dalam dari ram. Gaya yang diperlukan lebih rendah karena tidak ada gesekan antara billet dengan dinding kontainer. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan, yang ekstrusi langsung tadi kan sisi kanan kiri ya. Kalau yang ekstrusi tidak langsung itu sisinya sama. Yang di bagian luar ini menekan ke kiri sini, yang bagian dalam ini menarik ke kanan. Jadi ramnya itu nekan sekaligus narik gitu ya, kalau yang tidak langsung. Itu kalau tadi kan beda sisi, yang langsung, yang kanan nekan, yang kiri narik. Kalau ini enggak. Kemudian
ekstrusi, impact. Nah, ini malah seperti tempa ya. Tetapi kalau yang impact ini memang di sini seperti tempa. Jadi benda kerja atau slug, ini slugnya ya. Ini ditekan dengan gaya yang cukup besar sehingga bahan akan terdorong ke atas dan sekelilingnya. Ditekan ini. Ini kayak kita nekan karet. Misalnya karet apa ya? Bukan karet sih, busa atau apa gitu ya. Ketika ditekan ini kan ini akan menarik ke sisi-sisi ya. Ini ukurannya ini lebih kecil daripada ukuran dainya ini. Nah, di sini ada tabung ekstruksinya. Nah, ketika ditekan ini akan ke sini, akan ke samping, kemudian tabungnya ini akan membentuk benda kerjanya itu. Kemudian nah ini digunakan untuk pembuatan tabung tipis, merupakan pekerjaan dingin. Nah, kalau untuk yang tipis biasanya bisa dikerjakan untuk pekerjaan dingin ekstrusinya. Tapi untuk yang logam yang misalnya pipa yang tebel itu harus dipanaskan dulu, jadi pengerjaannya panas itu. Kemudian ini contoh gambar pembuatan tabung tipis. Nah, ini jadi di sini ada bendanya, kemudian di sini penekannya berbentuk ini ya, bertingkat ini ya, kemudian ditekan ke bawah. Nah, di sini ada lubang kecil. Nah, karena kita tekan terus besinya ini, terutama ini ketika dibuat menggunakan proses panas akan lebih mudah. Nah, ini akan keluar seperti bagian celah ini. Nah, ini akan membentuk pipa, Mas. Biasanya seperti itu. Ini bisa ditarik terus itu. Kemudian ini nanti silahkan dibaca teknisnya. Nah, ini ada catatan bahan yang ulet dapat diekstrusi dingin. Ini maksudnya bisa dikerjakan dengan pengerjaan dingin gitu ya. Bahan yang ulet yang punya elastisitas tinggi. Nih. Ekstrusi tabung. Nah, ini seperti yang gambar sebelumnya, hampir sama. Ini juga untuk membuat tabung, berarti juga untuk membuat pipa ya, sama ya, tabung sama pipa itu ya. Tuh. Dibaca sendiri. Ini teknisnya. Tidak akan saya baca, silahkan dibaca. Nah, ini teknisnya. Bahasa Inggris ya, gak apa-apa belajar. Ini adalah diagram atau ilustrasi teknisnya dari sebuah proses ekstrusi. Ketika ini ada material flow itu dilakukan proses ekstrusi, maka akan menimbulkan sebuah deformasi, perubahan bentuk yang sangat besar gitu. Nah, di sini ada zonanya gitu. Dan ini interpretasi dari zona perubahan bentuknya. Ini kan dari tebal menjadi kecil ya. Gitu. Nah, ini cuma ilustrasi aja. Oke. Nah, ternyata sudah habis. Nanti silahkan dibaca. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Oke, untuk kuliah pada bulan Ramadan ini sebenarnya ini untuk kuliah yang terakhir ya, karena minggu depan sudah mau persiapan UAS, jadi saya tidak akan menambah materi biar tidak terlalu banyak. Jadi nanti silahkan dibaca, ada 4 materi yang saya upload termasuk ini. Untuk soal UASnya UTS ya, soal UTS tidak akan jauh-jauh dari slide yang saya share. Oke. Terima kasih. Semoga sehat selalu.
untuk kuliah ini saya mohon maaf karena memang terbatas, jadi saya bisa share melalui video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.